Di lereng-lereng sunyi tanah Jawa, saat kabut pagi masih memeluk bebatuan purba, berdiri monumen-monumen yang membisikkan rahasia. Ini bukan sekedar candi, ini adalah gerbang. Gerbang menuju sebuah dunia yang tak kasat mata, sebuah kekuatan gaib yang pernah menentukan takdir sebuah peradaban. Bagi para raja Jawa kuno, tahta bukanlah sekadar kekuasaan duniawi. Ia adalah manifestasi kosmos. Mereka bukan hanya penguasa, melainkan medium antara dunia manusia dan alam para dewa. Kekuasaan mereka disahkan oleh wahyu, sebuah ilham ilahi yang harus diraih melalui laku spiritual yang paling berat. Namun, bagaimana wahyu ini dijemput? Jauh dari upacara megah yang kita kenal, ada ritual-ritual tersembunyi. Di dalam bilik-bilik suci, sang raja atau pendeta agung melakukan laku, tapa brata, dan samadhi, berusaha menyatukan kesadaran mereka dengan kekuatan alam semesta, sebuah konsep yang dikenal sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Sejarah mencatat nama-nama besar seperti Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Kita membacanya sebagai janji politik. Namun, naskah-naskah kuno seperti Kakawin Nagara Kretagama mengisyaratkan lebih dari itu. Sumpah itu bukan sekedar ucapan, melainkan mantra sakti yang diaktifkan melalui ritual kenegaraan, mengikat Sang Mahapatih pada kekuatan gaib untuk menyatukan Nusantara. Lihatlah Candi Sukuh. Arsitekturnya menyimpang dari pakem candi Hindu-Buddha pada umumnya. Reliefnya yang vulgar bagi mata modern, sesungguhnya adalah simbol-simbol sakral dari ritual kesuburan dan pembebasan jiwa, sebuah ajaran tantra kuno yang bertujuan membangkitkan energi kosmik dalam diri untuk mencapai pencerahan atau kekuasaan. Bayangkan sebuah malam sebelum pertempuran besar. Saat para prajurit mengasah pedang, sang raja tidak berada di barak. Ia berada di puncak candi tertinggi, di bawah tatapan bintang, memimpin sebuah ritual agung. Nasib ribuan nyawa dan masa depan kerajaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tapi pada restu semesta yang sedang ia panggil. Pemujaan ini bukan hanya kepada dewa-dewi dari India, tapi juga kepada ruh para leluhur yang telah moksa. Mereka diyakini tidak lenyap, melainkan menjadi danyang, ruh penjaga yang nasihat dan kekuatannya dapat diakses oleh keturunannya yang layak melalui persembahan dan ritual yang tepat. Para raja adalah jembatan utama menuju kekuatan leluhur ini. Namun, seperti semua hal di dunia, kekuatan ini pun memiliki masanya. Pergeseran politik, datangnya keyakinan baru, dan perubahan zaman perlahan mengikis praktik-praktik kuno ini. Mantra-mantra sakti tergantikan, dan gerbang-gerbang gaib itu pun perlahan tertidur, meninggalkan misteri yang membatu. Tertidur, namun tidak sepenuhnya mati. Gema dari dunia gaib Jawa kuno itu masih beresonansi hingga kini. Dalam tradisi kejawen, dalam ritual keraton, dalam sesajen sederhana di persimpangan jalan, arwah peradaban itu menolak untuk benar-benar sirna. Ia terus hidup dalam DNA spiritual masyarakatnya. Maka, saat kita menatap kemegahan Borobudur atau Prambanan, ingatlah, kita tidak hanya melihat tumpukan batu hasil karya arsitektur jenius. Kita sedang menatap puncak gunung es dari sebuah realitas spiritual yang dalam dan kompleks. Sebuah dunia gaib yang batunya adalah fondasi dan mantranya adalah takdir.